Oknum Pada Ormas kasus penguasaan lahan milik BMKG oleh Ormas, Tapi anggota kami justru dianiaya oleh rekan-rekan sendiri. Saya minta diserahkan atau kami kejar. Organisasi kemasyarakatan atau ormas pada hakikatnya dibentuk untuk menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pertanyaan mendasar adalah sejauh mana ormas benar-benar menjalankan fungsi mulianya dan sejauh mana keberadaannya justru menjadi sumber keresahan sosial. Ormas Pemuda Pancasila masih mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Ormas memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia. Sejak masa pergerakan nasional, Ormas hadir sebagai manifestasi kesadaran rakyat dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan. NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, hingga organisasi pemuda seperti Budi Utomo adalah contoh nyata bagaimana Ormas memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan moral, pendidikan, dan kebangsaan. Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan dasar hukum bagi eksistensi ormas di Indonesia. Tujuannya jelas, memperkuat demokrasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Namun realitanya di lapangan menunjukkan bahwa sebagian ormas telah menyimpang dari semangat awal pembentukannya. Dalam 2 dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana ormas berubah menjadi entitas informal yang menjalankan fungsi keamanan tanpa legalitas, memaksa beberapa kehendak lewat kekuasaan massa, bahkan menjadi alat politik oleh kelompok tertentu. Di berbagai kota besar, ormas melakukan sweeping terhadap tempat usaha tanpa atas dasar hukum yang kuat. Mereka terlibat dalam praktik pemerasan, pengamanan proyek, hingga bentrok terbuka antar kelompok. Ini bukan sekedar penyimpangan, tetapi sudah menjadi bentuk ancaman terhadap ketertiban umum dan supremasi hukum. Pada Ramadan 2022, beberapa ormas melakukan razia terhadap warung makanan yang buka pada siang hari, meskipun pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi. Di Ciledug, bentrok antar 2 ormas menyebabkan penutupan aktivitas pasar selama 2 hari dan membuat pedagang rugi besar. Di Jakarta, beberapa proyek pemerintah dan swasta terpaksa membayar jatah kepada ormas agar tidak diganggu. Dalam situasi seperti ini, Polri memainkan peran sentral. Melalui pendekatan penegakan hukum dan deteksi dini intelijen, Polri telah mengambil langkah-langkah konkret untuk membubarkan ormas yang terbukti anarkis. Beberapa pimpinan ormas telah dijerat hukum atas tindak pidana, dan sejumlah organisasi bahkan telah dibubarkan karena melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, Polri juga meningkatkan kapasitasnya dalam menangani demonstrasi dan konflik horizontal. Melalui pendekatan humanis, komunikasi aktif dengan masyarakat, serta kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal, Polri berupaya meredam potensi kerusakan sejak dini. Ormas dalam bentuknya yang menyimpang kerap menjadi instrumen kekuasaan informal. Mereka bisa disewa, bisa diarahkan, dan dalam banyak kasus menjadi perpanjangan tangan kelompok politik tertentu. Maka hipotesanya jelas, selama ormas tidak dipisahkan dari kepentingan elit, selama itu pula ormas berpotensi menjadi musibah, bukan berkah. Di Libya dan Suriah, organisasi masyarakat yang tidak terkendali berkembang menjadi milisi sipil bersenjata. Di India, kelompok radikal keagamaan seperti RSS sering menimbulkan konflik sektarian. Di Filipina, kelompok paramiliter lokal menciptakan iklim ketakutan yang menghambat demokrasi dan pembangunan. Negara-negara ini gagal mengontrol pertumbuhan ormas yang liar, dan kita di Indonesia, jika tidak tegas sejak dini, bisa menyusul jejak serupa. Pertanyaannya kini sangat relevan, apakah Indonesia masih membutuhkan ormas, terutama ormas yang bertindak di luar hukum? Ataukah yang kita butuhkan adalah supremasi hukum yang kuat, institusi penegak hukum yang berani, dan partisipasi warga yang terorganisir secara sah dan konstitusional? Polri yang telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban, memberantas ormas-ormas radikal dan premanisme berkedok organisasi sipil. Dalam kondisi ini, Polri layak diberi dukungan penuh, baik secara politik maupun sosial, untuk terus memperkuat negara hukum. Negara ini tidak bisa dikuasai oleh kekuasaan massa yang brutal. Keadilan tidak boleh tunduk pada tekanan ormas.
maka sudah saatnya kita meninjau ulang eksistensi ormas, mana yang patut dilindungi, mana yang harus dibubarkan. Karena sekali lagi, Indonesia tidak akan maju jika hukum selalu kalah oleh suara yang paling keras. Tetapi Indonesia akan tegak jika hukum ditegakkan oleh mereka yang paling berani. Dan hari ini, keberanian itu datang dari Polri.